Oke, jadi ingat kan ya kalau tema kita hari ini adalah aging gracefully. Waduh, aging gracefully itu apa sih artinya aging gracefully? Menua dengan anggun gitu ya, menua dengan sepantasnya, dengan sebaik-baiknya, dengan ditemani sama Novage E Collagen sebagai skincare pilihan kita gitu. Nah, jadi sebelum kita masuk ke skin concernnya, aku pengen ngingetin dulu teman-teman ke karakter kulit sehat. Karakter kulit sehat tuh seperti apa sih? Ada yang masih ingat gak? Mungkin ada yang mau tambahin lagi yang masih fresh ingatannya bisa masuk ke kolom chat ya. Coba ya, aku mau lihat-lihat kolom chat. Ada yang masih ingat gak karakter kulit sehat tuh kayak mana sih? Ya, kayak gimana sih? Apakah seperti Jennie Blackpink? Seperti apa artis-artis drama Korea? Apakah seperti itu kulit sehat, teman-teman? Coba yang sudah ikut Holistic Beauty Demo nih, terutama nih, ada yang masih ingat nggak? Coba di-share di kolom chat. Ayo, ayo, aku masih. Oh iya, direkam ya. Sorry, sorry, sorry. Aku tuh selalu lupa merecord. Oke, aku akan start. Recording in progress. Lembab kenyal, betul banget Kak. Riza Arianti, betul. Lembab kenyal. Terus apa lagi? Tidak terlihat kusam, betul. Ayo, apalagi karakter kulit sehat? Ayo teman-teman, keluarkan ingatannya. Warna kulit merata. Ya, betul ya. Jadi secara appearance-nya ya, secara penampilannya itu terasa lembab, kelihatan supple, kelihatan permukaannya juga kelihatannya nggak kusam, warna kulitnya juga kelihatannya merata, pori-porinya tidak terlihat besar. Itu betul. Ya, itu tanda-tanda termasuk dalam ciri-ciri kulit sehat. Tapi nggak semua juga loh teman-teman apa pori-pori yang agak-agak terlihat gitu ya, itu tuh juga menandakan kulitnya tidak sehat gitu. Jadi terkadang ada juga yang memang sudah secara genetik karena secara genetik produksi minyaknya yang diturunkan itu sangat sangat aktif, jadi terlihat pori-porinya besar. Tapi misalnya dia rajin banget skincarean gitu, sangat baik menjaga kulitnya sehingga kulitnya tuh sehat, tapi pori-porinya memang tidak bisa terlihat mengecil banget kayak kayak tadi ya, kayak orang Korea gitu ya, tapi selalu bersih. Jadi pori-porinya tidak pernah tersumbat karena rajin dirawat. Itu juga bisa gitu. Jadi apa sih sebenarnya karakter utama kalau kita mau tahu kulit kita sehat apa enggak? Karena kalau kulitnya kelihatan begini ya, yang perfect, flawless, harus apa namanya bener-bener kelihatannya sempurna. Nah itu tuh tidak realistis, ya kan? Kadang tuh ada yang kayak aku sering sharing ini, ada yang kulitnya kelihatannya kayak lalat aja meleset gitu kan, tapi sebetulnya kena matahari aja langsung merah-merah gitu ya. Terus kayak gampang banget merah-merah peradangan, gak ada kayak apa dry patches tuh apa ya kayak em, apa kulit-kulit kering gitu sering muncul. Nah, itu juga tidak bisa menggambarkan dia itu punya kulit sehat gitu ya. Meskipun kulitnya kelihatannya bagus gitu. Jadi mari kita goalsnya itu bukan cuman kelihatan seperti itu ya yang kita lihat tuh kulit yang flawless dan lain-lain, tapi gimana caranya supaya kulit kita terawat sehingga dia bisa normal ya atau ber apa semua fungsinya itu baik ya. Jadi itu bisa dikategorikan sebagai kulit yang sehat. Nah, kulit yang sehat itu pasti akan kelihatan cantiknya, akan bersinar secara alami itu tuh udah pasti gitu ya. Nah, jadi karakternya yang pertama adalah dia tidak punya ketidakseimbangan dalam kulitnya. Dalam artinya apa sih kok ketidakseimbangan tuh maksudnya apa? Bahasa gampangnya dia tuh nggak punya masalah kulit. Masalah kulit yang terlihat banget gitu ya. Jadi misalnya apa? Masalah kulit tuh bukan berarti kayak nggak punya kerutan gitu ya. Enggak ya. Nggak punya masalah kulit, masalah seperti medis, seperti sensitif yang terlalu berlebihan. Terus kulitnya tidak dehidrasi, kulitnya tidak berjerawat, tidak ada apa pori-pori yang tersumbat. Nah, jadi semua fungsi-fungsi di dalam kulitnya itu seimbang atau apa berfungsi dengan baik, sel-sel kulitnya pun berfungsi dengan baik, sehingga di dalamnya tuh tidak terjadi ketidakseimbangan gitu loh, tidak terjadi ada kerusakan-kerusakan atau disfungsional.
gitu ya. Jadi tidak ada problem sehingga kulitnya tuh seimbang dan dalam keadaan yang baik gitu dan tidak bermasalah. Dan juga aku sering bilang kulit dehidrasi dan kulit kering itu beda atau sama? Coba jawab di kolom chat ya. Harusnya udah pada yang udah banyak yang tahu ya. Bener banget ya, beda. Jadi kulit dehidrasi itu kulit yang kurang kadar air. Jadi kadar airnya kurang. Jadi kondisi ini bisa dialami sama semua tipe kulit. Tapi kalau misalnya kulit kering itu kurang lipidnya, kurang semen gitu ya, kurang lipid, kurang produksi minyak, yang mana semen-semen itu tuh atau lipid-lipid itu kan asalnya juga dari minyak. Jadi gini loh, sering ngomongin skin barrier kan. Skin barrier itu tuh aku udah sering bilang kayak tembok. Jadi 80% epidermis kita nih, lapisan luar kulit kita tuh terdiri dari namanya korneosit dan keratinosit. Nah, itu bentuknya seperti batu bata. Oke, dan di setiap batu batanya itu yang merekatkan adalah semen-semen. Oke, semen-semennya itu tuh dinamakan intercellular lipid. Nah, lo belajar biologi deh ya dikit ya. Ini sebagai FYI aja ya teman-teman ya. Nah, intercellular lipid itu kayak bahasa gampangnya semen, bayangin aja semen gitu ya. Jadi semen dan batu bata, jadi kayak tembok kan ya. Nah, semen-semen ini teman-teman sering dengar yang namanya ceramide, ceramide ya. Ceramides tulisannya ya, ceramide ini 70% si semen-semen ini itu tuh terbentuk dari ceramide ya, dari ceramid itu gitu. Jadi itulah semen-semen itulah dan batu bata yang kuat, tembok itulah yang bikin skin barrier kuat. Nah, kalau skin barrier ini kuat, otomatis kadar air di kulit kita terjaga karena nggak gampang menguap dia ke udara gitu ya. Kalau misalnya dia lemah, semen-semennya itu bolong ya, otomatis penguapan air kita juga jadi banyak. Jadi kulit kita jadi dehidrasi gitu kan. Nah, kelembapan juga seperti itu. Kalau misalnya kita ceramide-nya kurang tadi atau semen-semennya kurang ya kan, lipid-lipidnya kurang, terus juga produksi minyaknya juga kurang, otomatis eh, pelindung kita juga berkurang gitu ya. Jadi ini juga masih relate ya ke skin barrier tadi. Jadi kalau mau skin barrier-nya kuat, ingat ya, catat kalau mau skin barrier-nya kuat, jaga kelembapan kulitnya dan jaga hidrasi kulitnya. Oke, jaga lipid dan produksi minyaknya tetap seimbang dan jaga kadar airnya. Oke, jadi kadar air itu yang paling banyak orang tuh miss, hidrasi. Air di dalam kulit tuh itu penting banget. Oke. Nah, yang ketiga ciri-cirinya, kulit itu bisa beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan. Jadi, apa namanya, kan kulit kita punya kemampuan beradaptasi. Ya, dengan perubahan lingkungan yang ada dengan sekitar kita, kulit kita terus berinteraksi. Jadi, ketika lingkungan ini berubah, itu akan ada dampaknya ke tubuh kita, ke kulit kita. Makanya kan holistic beauty ya kita ya, dan Oriflame itu kan sangat juga ramah lingkungan karena apa yang terjadi di lingkungan sangat berpengaruh juga terhadap tubuh kita dan kulit kita, karena manusia itu nature-nya memang beradaptasi teman-teman. Oke, jadi sebenarnya kemampuan utama manusia itu adalah beradaptasi gitu ya, bukan cuma bunglon, kita pun juga pinter beradaptasi. Oke, jadi kulit itu bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Tapi bayangin nggak kalau misalnya stresornya, yang faktor stresnya dari luar dan dari dalam itu terlalu banyak. Ya, kita aja tubuh bisa sakit kan kalau stres terlalu banyak, tubuhnya ikutan stres gitu. Termasuk juga kulit. Kalau stresornya terlalu banyak, dari polusinya terlalu banyak, perubahan cuacanya terlalu ekstrim yang kita alami. Nah, itu akibatnya kulit tidak dapat beradaptasi dengan baik. Akibatnya terjadilah problem pada kulitnya. Makanya pernah nggak ada yang suka ngalamin biduran misalnya? Karena cuacanya ekstrim, misalnya yang orang Jakarta nih, biasa dari Jakarta ke puncak gitu. Tiba-tiba kok gatel-gatel ya, kulitnya jadi merah-merah gitu kan. Nah, itu tuh karena kulitnya beradaptasi gitu ya terhadap perubahan dari lingkungan sekitarnya. Oke, nah berikutnya juga produksi minyaknya teratur. Jadi minyaknya nggak berlebihan, nggak berminyak kulitnya ya. Tapi juga kulit apa
minyaknya juga nggak terlalu sedikit atau tidak kurang gitu. Jadi jumlah produksi minyaknya teratur. Dan ciri-ciri kulit yang sehat yang terakhir adalah aging gracefully. Tahu nggak? Nih aku tambahin lagi satu ya. Jadi ciri-ciri kulit kita sehat juga kulit kita aging gracefully, kulit kita menua dengan sepantasnya, dengan senormalnya. Maksudnya gimana? Aku sering bilang ke teman-teman, jangan nge-treat kulit kita itu sesuai usia kita gitu, tapi kondisi kulitnya. Makanya banyak yang kayak, oh orang tuaku karena udah umur 60, jadi aku kasih ultimate lift. Nggak gitu juga ya. Jadi sesuaikan dengan kondisinya, dengan concern kulitnya seperti apa, kita treat seperti layaknya kondisi kulitnya, kebutuhan kulitnya. Gitu ya. Ada loh orang misalnya yang usianya 35 tapi kulitnya sudah kendur misalnya. Jadi dia butuh ultimate lift, bisa aja gitu ya. Jadi selalu lihat dengan kondisinya. Dan kalau misalnya teman-teman pernah ada yang cek mesin kulit, pernah ada nggak yang ikutan iseng-iseng tuh kayak di mall-mall pameran-pameran ngecek apa skin check gitu ya, itu suka ada kan yang keluar skin age, bukan umur kita tapi skin age ya, umur kulit kita. Itu banyak. Coba deh teman-teman kalau ini bisa bisa apa namanya bisa cobain gitu ya, iseng tes-tes tentang kulit gitu, nanti keluar umur kulit kita tuh berapa. Kalau umur kulit kita sesuai dengan umur kita, berarti kulit kita aging gracefully, oke? Kalau misalnya kulit kita usianya jauh di atas umur kita, berarti kulit kita aging duluan atau penuaan dini gitu. Jadi kulit yang sehat, kulit yang baik, kulit yang sesuai dengan umur kita. Nggak ada sebenarnya tuh teman-teman, kalau di dunia medis ya, itu tidak mengenal namanya anti-aging. Karena aging tidak bisa di-antiin. Ya nggak? Setuju nggak? Nggak bisa melawan penuaan. Memang ada yang bisa melawan takdir ya kan? Penuaan nggak bisa ya. Tapi kita bisa aging gracefully gitu. Jadi kita bisa menua sesuai dengan kemampuan optimal kulit kita. Jadi kalau kulit kita optimal nih kerjanya, semuanya berfungsi dengan baik, pastinya dia akan aging dengan sesuai umurnya gitu, nggak duluan gitu. Tapi kebanyakan umur 7, ada yang umur 19 tahun, ini pengalaman aku juga pernah skin check gitu ya, umur 19 tahun tapi sudah usia 39 tuh ada umurnya, umur kulitnya. Itu ada banget kejadian kayak gitu ya. Jadi apa aging gracefully termasuk dalam karakter kulit sehat. Mungkin ada juga di sini yang bisa share pengalamannya, kok aku pas pakai skincare malah kulitku jadi tambah muda gitu, kok aku jadi kayak aging gracefully setelah pakai skincare. Nah dulu malah kelihatannya tua banget gitu. Ya itu salah satu contohnya ya. Nah, lalu kenapa sih bisa terjadi garis-garis halus dan kerutan? Karena kita fokus ke aging ya, tanda-tanda penuaan. Jadi teman-teman, produksi kolagen kita ini, kolagen itu kan diproduksi di dalam sel kulit kita, khususnya itu letaknya ada dermis. Ada yang ingat nggak dermis letaknya di mana? Coba di kolom chat, aku mau lihat-lihat dulu nih. Ya, dermis itu ada di mana teman-teman? Lapisan kulit keberapa sih dermis itu, ada yang masih ingat nggak? Tengah kulit, bener banget Kak Katika. Waduh, Katika kita udah satu kotak ya. Iya, benar di tengah ya. Jadi di tengah tuh dia letaknya si serat kolagen. Nah, produksi kolagen itu dia tuh melambat tapi seiring bertambahnya usia. Jadi semakin usianya kita bertambah itu semakin dia itu produksinya sedikit gitu ya. Udah gitu ya, udah produksi kolagen seiring usia itu berkurang, ditambah lagi produksi kolagennya dan kolagen yang udah ada itu juga sangat terpengaruh sama kondisi eksternal gitu. Jadi radikal bebas dari paparan matahari dan polusi itu bisa mempengaruhi teman-teman produksi kolagen kita dan kolagen yang kita punya gitu. Dan yang ketiga juga kebiasaan buruk, siapa yang suka merengut aja kayak gitu ya, atau kayak suka kalau mikir tuh garuk-garuk mukanya di apa ya bahasa enaknya, di apa di toel-toel gitu ya, dipegang-pegang terus-terusan. Nah, itu kebiasaan buruk pada kulit yang tidak baik gitu ya dampaknya terhadap kulit.
Nah, jadi ketiga hal tersebut inilah yang bisa menjadi faktor kenapa kerutan-kerutan di kulit kita dan tekstur kasar itu bisa semakin terlihat. Oke, jadi ini kenapa terjadinya penuaan ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalnya mau kita lihat nih komponen kulit di dalam kulit kita nih, kalau kita mau melihat lebih dekat gitu ya, sorry. Jadi kan epidermis ini yang di atas, dermis itu yang di tengah kan. Itu rame ya warganya ya, ada serat kolagen, ada serat elastin, ada fundamental substance, ada fibroblast. Jadi serat kolagen itulah yang warna apa namanya ungu-ungu apa nih fuchsia lah ya, bukan ungu-ungu ini ya. Fuchsia inilah fiber-fiber kolagen inilah adalah serat-serat yang menghasilkan kolagen ya. Yang kolagen itu dimana fungsinya untuk memberikan pengencangan ya pada kulit sehingga kulitnya lebih remaja gitu ya, peremajaan lebih muda. Nah, kalau serat elastin, elastin itu yang seperti ini nih yang ungu-ungu muda ya. Itu tuh dia yang fungsinya untuk elastisitas kulit. Jadi kalau kulitnya elastis ya sapel-sapel bisa dicubit-cubit kayak kayak pantat baby gitu ya. Itu tugasnya elastin gitu. Nah, kalau fundamental substance itu zat-zat yang fundamental yang untuk mensupport yang terdapat di dermis itu. Jadi campuran air, mineral, protein, nutrisi di dalam apa lapisan itu gitu ya. Dan fibroblast ini juga pasti sering banget dengar kata-kata fibroblast kalau ngomongin Novage ya. Karena fibroblast inilah yang bertugas untuk membuat kolagen-kolagen dan elastin serta zat-zat lainnya. Seperti hyaluronic acid. Hyaluronic acid itu juga sebetulnya ada di dalam kulit kita. Jadi namanya tuh natural moisturizing factor. Dia tuh fungsinya kayak magnet air. Gimana sih magnet kan menarik ya? Nah, dia tuh instead of narik logam, dia narik air. Jadi air tuh ditarik, diserap gitu supaya stay di kulit. Nah, kita juga udah punya. Jadi apa yang ditambahkan hyaluronic acid dari luar gitu ya dimasukkan ke dalam itu karena di dalam kulit juga kita sudah punya gitu ya. Nah, jadi tugas si fibroblast itu membuat si kolagen, elastin, hyaluronic acid, growth factor tuh untuk penyembuhan luka gitu ya, enzim-enzim termasuk enzim yang tidak baik pun itu pusatnya ada di fibroblast. Aduh, semoga nggak terlalu ini ya teman-teman ya, maaf ya kalau terlalu apa namanya jelimet mendetail gitu ya. Nah, apa sih kerjanya kolagen pada kulit? Jadi kolagen itu kan protein yang diproduksi secara alami oleh sel kulit kita kan. Jadi dia menyatukan kulit-kulit kita itu bikin kulit kita jadi tampak lebih muda, lebih halus gitu ya. Dan manfaatnya bikin tadi lebih kencang. Jadi kulitnya lebih kencang, lebih plump sehingga mencegah kerutan-kerutan tuh timbul gitu. Dan kolagennya ini ada 3 tipe. Jadi ada kolagen 4, ada kolagen 1 dan 3. Oke. Nah, ciri-cirinya ketika kita sudah ada tanda penuaan, itu awal-awal muncul pasti di daerah sekitar mata dan alis seperti ini ya. Dan juga di daerah dahi. Biasanya udah mulai tuh kalau mengernyit gitu ya atau kalau ngomong garis-garisnya tuh kelihatan banget di dahi sama di mata ya. Karena gerakannya yang paling ekspresif di situ, teman-teman. Kalau mata kan sering kedip ya kan ototnya gitu. Dia 10.000 kedipan per hari, di dahi juga garis-garis ekspresi. Jadi itu yang paling pertama pengencangannya tuh doll gitu ya. Jadi dia lebih cepat mengerut. Oke. Pada smile line, garis-garis senyum juga itu akan muncul. Oke. Jadi solusinya adalah apa? Pasti udah tahu ya sesuai judulnya ya. Jadi solusinya adalah Novage E-Collagen yang dilengkapi 4 langkah dari mulai cleanser sampai eye cream sampai serum dan juga pelembabnya. Oke. Nah, seperti aku ingatkan yang aku omongin di seluruh Holistic Beauty Demo, jadi Novage E-Collagen aku ingatkan sekali lagi tidak mengandung kolagen, ya. Jadi mentang-mentang namanya E-Collagen bukan berarti dia mengandung kolagen, dia tidak mengandung kolagen, oke? Jadi Novage E-Collagen itu ya
itu inovasi yang paling istimewa di dalamnya, ya inovasi advance yang terdapat di dalamnya namanya anti-wrinkle teknologi. Oke, anti-wrinkle teknologi, di mana di dalam anti-wrinkle teknologi itu terdapat 3 jenis peptide. Oke, pertama, peptide jenis pertama adalah energy booster peptide yang berasal dari beras. Oke, nah kenapa namanya energy booster peptide? Ya karena yang asalnya dari beras ini dia bisa meningkatkan energi di sel-sel kita. Jadi karena sel-selnya kerjanya optimal, regenerasi sel lebih teratur ya, lebih lancar dan juga dia kerjanya lebih optimal fungsinya. Yang kedua adalah antioksidan peptide yang asalnya dari gandum. Jadi karena dia antioksidan, jadi kerusakan-kerusakan DNA di dalam sel kita, ya, DNA di dalam sel kita tuh kalau rusak dia bisa bikin kita jadi penuaan dini gitu ya. Banyak efek-efek dampaknya ke tanda-tanda penuaan. Nah, DNA ini karena ada antioksidan, ya kan? Itu dilawan efek radikal bebasnya sehingga penuaan-penuaan dini dan juga muncul-munculnya tanda-tanda yang seperti kerutan tadi itu bisa dicegah gitu ya. Dan yang ketiga adalah kolagen peptide yang berasal dari ragi atau yeast ya. Nah, ini merupakan bioteknologi dari ragi. Jadi dia bikin kolagen, sintesis kolagen gitu ya, yang bisa memicu, dia bisa memicu sintesis kolagen. Jadi dia bisa mirip sekali bikin kolagen-kolagen di dalam kulit gitu ya, produksi kolagen-kolagen di dalam kulit, sehingga karena kolagennya semakin meningkat ya kan, seperti kita lihat di gambar nih, kolagen 1, 3, dan 4-nya meningkat, otomatis wrinkles, garis-garis halus dan juga tekstur-tekstur kasar jadi berkurang. Oke, jadi ini istimewa banget namanya anti-wrinkle teknologi dengan 3 jenis peptide. Nah, hasilnya nggak main-main ya, jadi ada hasil instan dan ada hasil jangka panjang. Nah, hasil instannya yang langsung kita bisa rasakan hanya dalam 1 kali pemakaian aja, 1 hari pemakaian itu bisa kelihatan banget, berasa banget bedanya. Itu bisa mengurangi garis dan kerutan halus hingga 49%. Kita lihat ya, bagaimana sih before after-nya nih yang kita bisa ambil kita lihat di gambar. 1, 2, 3. Nah, ya, kayak pakai filter Paris langsung ya, langsung kayak smoothing effect gitu. Jadi kedalaman kerutannya langsung kelihatan berkurang jauh ya. Nah, tapi gimana Kak kalau jangka panjang digunakan, apakah hasilnya lebih bagus lagi? Ya tentu saja gitu ya. Jadi hasil jangka panjangnya ada uji klinisnya juga yang digunakan selama 12 minggu. Jadi selama 12 minggu hasilnya tuh 3 tipe kerutan itu berkurang secara signifikan. Dari kayak gini nih, kerutannya dalam banget, jadi seperti ini afternya. Jadi lebih rapat gitu ya. Jadi kulitnya kelihatan lebih halus karena dia jadinya lebih rapat gitu. Ini hasil uji klinisnya ya, teman-teman. Nggak asal ngucap aja. Nggak asal klaim gitu ya, Novage ya. Ada uji klinisnya dengan studinya yang betul-betul dilakukan di laboratorium. Oke? Nah, pemakaian 1 set Novage E-Collagen hasilnya gimana? Kalau kita pakai 1 set, Kak, apa harapan yang aku bisa jual gitu ya ke downline atau ke calon member gitu ya. Pertama, 49% secara instan tadi kan, garis halus dan kerutan halus berkurang. 1 hari tadi ada instan resultnya juga, jadi hasilnya udah kelihatan dalam 1 hari pemakaian. Dan dia juga ngeklaim 9 kali kulitnya tampak lebih cerah, teman-teman ya. Dan juga dalam 12 minggu pemakaian bisa mengurangi 3 tipe kerutan tadi. Oke? Kita bahas satu-satu ya. Jadi di dalam Novage E-Collagen Eye Cream, selain ada 3 peptide tadi yang kita udah jelasin fungsinya apa aja ya, ini juga terdapat blurring plus bright effect-nya. Jadi
si blurring effect teknologinya itu plus shea butter, allantoin, dan coconut oil itu tuh bisa menimbulkan kayak efek priming gitu loh di mata. Jadi kebayang nggak kalau misalnya mau makeup gitu ya, aduh ada si ininya udah kayak skincare plus ada blurringnya, jadi kayak kantung-kantung mata dan garis halusnya itu lebih tersamar gitu ya. Plus dipakein concealer lagi langsung flawless area matanya ya. Plus dia juga ada kafeinnya. Kafein itu bisa memperkuat pembuluh darah kita, jadi kantung matanya bisa berkurang. Dan juga garis-garis halus sekitar mata dibantu juga sama gliserin selain 3 peptide tadi ya, untuk lebih berkurang garis-garis halusnya. Kita move on ke serum ya. Serum ini udah jelas ada 3 jenis peptide ini ya, yang jadi inovasi utamanya. Plus ada low molecular weight hyaluronic acid. Nah, tadi kan aku cerita di dalam kulit udah ada hyaluronic acid yang seperti apa? Ada inget nggak? Seperti magnet, dia narik air kan untuk bisa stay di dalam kulit gitu. Nah, hyaluronic acid teman-teman ada 3 tipe. Jadi ada yang low molecular weight, artinya dia tuh kecil banget. Jadi molekulnya kecil banget. Ada yang medium tuh yang sedang, ada yang besar gitu ya. Nah, kenapa ada 3 tipe? Jadi gini teman-teman, karena dia air, hyaluronic acid kan air ya, kandungan air gitu. Jadi dia mudah banget hilang, mudah banget menguap. Jadi kalau misalnya kita kalau dia hanya kecil aja, misalnya di dalam, dia bisa benefitnya, dia bisa masuk ke lapisan dalam kulit lebih dalam. Jadi kulit kita di dalam tuh kadar airnya betul-betul bertambah di bagian dalam. Nah, bagian tengahnya karena molekulnya sedang, dia tuh lebih stay di lapisan kulit gitu. Nah, yang besar dia di permukaan kulit gitu loh, untuk mengunci di permukaan. Jadi kayak ada yang 3, kalau sering dengar 3 jenis hyaluronic acid ya, itu fungsinya masing-masing berbeda gitu ya. Tapi karena ini ada di serum, jadi memang cocok digunakan yang lower molecular gitu, yang kecil. Jadi dia akan masuk ke dalam, dan setelah itu kan kita akan mengunci dengan menggunakan pelembab gitu ya. Jadi wajib nih teman-teman, ada nggak yang suka pakai serum tapi nggak pakai pelembab ya? Jangan dilakukan ya teman-teman ya. Karena serum itu untuk targeting skin concern, tapi pelembab itu untuk ngelok gitu ya, ngelok menyempurnakan prosesnya si serum itu gitu. Jadi tetap meskipun kita pakai serum harus pakai pelembab. Oke? Nah, jadi si lower molecular high hyaluronic acid itu masuk ke dalam, ya kan, ke dalam bagian kulit yang lebih dalam, ya kan. Ditambah lagi ada prebiotik dari saccharide isomerat ini, ya, yang bikin kondisi di dalam kulit kita ini komponen-komponennya itu optimal gitu ya. Jadi kulitnya akan terasa lebih halus, lembut, dan lebih tampak cerah dan glowing. Oke? Setelah itu kita pakai pelembab deh. Jadi day creamnya itu selain ada 3 peptide ini juga dilengkapi sama Edelweiss Phytocell dan glycerin yang melembabkan hingga 8 jam. Dan juga ada Instasmooth teknologi. Jadi kalau kita pakai tuh jadi kayak plus priming juga gitu loh. Jadi kita akan sangat bagus pakai ini under makeup gitu ya, karena ada Instasmooth, jadi bikin kulitnya tuh halus gitu ketika pakai gitu ya. Plus ada SPF 35-nya, coba ya, SPF 35 dan Biosaccharide Gum yang kita namain Pollution Protect Technology. Jadi isinya adalah Biosaccharide Gum 4 yang bisa menjadi antioksidan. Jadi dia melawan radikal bebas dari sinar UV dan juga polusi, sehingga kulit kita benar-benar bisa melawan tanda-tanda penuaan. Ih, lengkap banget gak sih? Aku heran deh kalau kalian tuh belum pakai Novage ya. Nah, berikutnya night creamnya. Night creamnya juga lengkap banget. Ini tuh juga, aduh, ini tuh sebenarnya potensinya gede banget ya menurut aku. Kalau misalnya kita benar-benar bisa menjelaskan, kita tuh nggak kalah loh. Sekarang kan populernya ingredient ya. Kita nggak kalah banget sama yang namanya ingredient. Itu tuh udah sebelum ngetrend ingredient ini kita udah duluan pakai gitu ya. Misalnya kayak si niacinamide. Di dalam e-collagen, kalau kalian ngomongin skin barrier, disinilah ini pakai night creamnya si e-collagen. Karena dia uji klinisnya bisa meningkatkan
skin barrier hingga 28% lebih kuat. 28% skin barrier lebih kuat karena gabungan dari niacinamide dan shea butter. Oke, kalau mau lebih kompleks lagi aku kasih ya, tapi jangan pingsan. Jadi kenapa sih niacinamide terkenal untuk skin barrier? Karena gini teman-teman, tadi aku mungkin ada yang ingat tadi aku bilang tembok skin barrier itu ada batu bata dan semen-semen kan. Nah, semen-semen itu 70%-nya terbentuk dari ceramide ya. Nah, ceramide niacinamide ini ya, niacinamide ini bisa memicu produksi ceramide, memproduksi semen-semen tersebut. Oke? Aku mohon maaf kalau misalnya agak jelimet ya, tapi semoga teman-teman bisa paham sama penjelasan aku. Jadi niacinamide itu dia memicu produksi ceramide, memicu produksi semen-semen tadi. Ya, bahasa gampangnya semen, tapi ceramide gitu ya. Jadi si niacinamide ini loh yang memicu produksi ceramide kita tambah banyak. Jadi ngapain pakai skincare yang misalnya mengandung ceramide gitu? Nggak semua orang butuh tambahan ceramide gitu loh. Maksudnya ceramide sebanyak itu kan ada yang 5 kali, tahu dong ya, yang populer itu 5 kali ceramide dan lain-lain. Kecuali kalau penderita kayak atopic dermatitis misalnya, eksim yang semennya tuh bolong gitu ya, alias kayak ceramidnya tuh nggak ada gitu. Jadi butuh pelembab yang langsung ada ceramide-nya, jadi dia ngisi si temboknya itu gitu, semen-semennya itu. Tapi sebenarnya kan kulit kita memproduksi semen itu sendiri gitu. Jadi si niacinamide ini bisa memicu produksi ceramide gitu ya. Jadi otomatis kulit kita ada terus nih ceramide-nya, nggak perlu harus cari skin barrier, harus cari yang mengandung ceramide, nggak juga gitu. Cari aja yang mengandung niacinamide. Jadi kulit kita nggak males gitu ya untuk bisa memicu produksi ceramide-nya sendiri. Oke? Nah, dan juga karena niacinamide itu bikin skin barrier kita kuat, ditambah shea butter dan vitamin E, of course, dan 3 peptide ini, of course, bikin kulit tampak lebih halus, lembut, dan supple. Cara pemakaian pasti udah pada hafal juga dong ya. Pertama, cara pemakaiannya dimulai dari cleanser dengan basahin wajah kita. Jadi setelah basah, 1 pump aja gel pembersih, dilakukan gerakan memutar seperti ini. Oke, hindari area mata ya. Jadi dibersihkan dengan gerakan memutar begini, bersihkan sampai semua kotorannya dirasa sudah tercakup semua ya. Lalu kita bilas bersih dengan air. Oke. Tahap kedua eye treatment. Jadi 1 pump aja, kasih titik di kontur mata sebelah sini di bagian legok mata ya, jangan sampai ke kelopak ya. Jadi nggak boleh kontak langsung dengan mata. Beri titik-titik 3 titik ini, lalu di tap-tap aja, tap-tap ke arah atas dan juga di bawah alis seperti ini. Tapi tidak dipakai sampai ke kelopak. Oke. Step ketiga dari serum itu 1 pump aja. Jadi 1 pump, lalu kita hangatkan dulu ya ke tangan kita pelan-pelan, lalu dipres-pres ke wajah kita hingga merata. Dipres, hingga dia benar-benar meresap. Hangatnya itu akan membantu meresap ke seluruh kulit kita. Oke, tepuk-tepuk ringan gini. Yang terakhir, pemakaian pelembab, itu baik itu day cream ataupun night cream sama ya, itu sebiji kacang polong aja, 1 buah kacang polong. Jadi sebesar kacang polong kita bagi ke 5 titik, dahi, hidung, dagu, dan pipi kanan kiri. Caranya kita bisa lihat di sini ya. Di videonya kita lihat caranya itu, pertama yang di dagu kita bisa pijit-pijit ke arah atas begini ya, pelan-pelan aja. Lalu dari arah pipi kita ke kanan kiri seperti ini. Dan di dahi juga ke kanan kiri. Ya. Jadi dia merata ke semuanya dan tarikannya juga tidak nurun gitu ya, tidak bikin gravitasi tambah menurunkan kulit kita. Oke? Dan step terakhir, kalau misalnya aktivitas pagi dan siang hari, of course pakai sunscreen 2 jari ya.
bukan 2 ruas jari, sorry, 2 jari, 2 jari, nggak usah full banget, yang penting 2 jari untuk wajah dan leher. Kenapa sih Kak, kok pakai sunscreen tuh harus banyak? Karena itu memang aturannya. Jadi 2 miligram itu adalah jumlah proteksi yang cukup untuk wajah kita, wajah dan leher kita. Karena kalau misalnya kita pakai sunscreen yang dikit-dikit itu eman-eman kayak gitu, nah itu kayak percuma gitu, dia daya proteksinya nggak akan optimal juga gitu. Jadi memang harus mengcover seluruh bagian wajah kita gitu. Reapply 2-4 jam sekali itu boleh kalau misalnya memang kita intens ya kena paparan mataharinya, misalnya sepedaan, olahraga, berenang gitu ke pantai, sering keluar, itu boleh reapply. Tapi saran aku sih kalau kita cuma di kantor doang, cuman pergi nggak kena banget matahari gitu ya, itu nggak usah reapply, menurutku nggak apa-apa gitu. Tapi kalau yang udah punya flek sebelumnya ya, ingat ya catatan ya, kalau yang udah punya flek sebelumnya atau lagi pakai perawatan yang memang eksfoliasinya cukup tinggi, itu untuk mencegah terjadinya flek lebih optimal, nah itu bisa reapply ya, rajin reapply. Nah, dan untuk tadi supaya makin optimal harus rajin eksfoliasi. Jadi weekly routine ini harus ini ya, perhatikan juga ya teman-teman, kayak karena banyak banget yang suka nanya juga, gimana sih cara pakai AHA? Oke, pakai AHA itu setelah kita mencuci wajah, tahap 1 tadi cleansing, wajah kita sudah dikeringkan, langsung pakai AHA-nya 2 pam aja, diratakan ke seluruh wajah dan leher kita. Nah, jadi dua pam aja ya. Itu sudah cukup. Jadi jangan pakai terlalu banyak. Oke? Nah, lalu ini yang paling banyak kesalahan. Karena banyak ternyata yang pakai AHA tapi tidak pakai pelembab. Nah, itu tidak disarankan banget ya. Jadi setelah pakai AHA, lanjut pakai skincare seperti biasa. Jadi pakai eye cream, pakai serum gitu ya. Apakah boleh di skip serum dan serumnya, apakah boleh di skip ketika kita lagi pakai AHA? Boleh banget ya. Jadi kalau misalnya kita merasa AHA aja deh, jangan terlalu banyak bahan aktif gitu, serumnya di skip dulu ketika kita lagi pakai AHA, itu boleh banget ya. Jadi tapi kalau mau pakai serum juga boleh ya. Jadi serum dan eye cream, lalu step 3 baru pakai pelembab alias night creamnya dipakai. Jadi night cream itu yang wajib. Kalau step 2 kalian skip itu masih oke, tapi kalau step 3 di skip itu jangan. Jadi setelah pakai AHA, pakailah night cream untuk menyeimbangkan antara eksfoliasinya dengan kelembapan di kulit kita. Jadi nggak terlalu harsh gitu ya, nggak terlalu kering. Oke? Dan yang harus diingat, gunakan dalam kulit yang telah dibersihkan dan sudah dikeringkan. Gunakan 2 kali seminggu aja, jangan terlalu berlebihan. Dan hanya digunain pada malam hari. Ingat ya, jangan gunain pagi-pagi tapi hanya malam aja. Dan juga gunakan Novage yang lainnya untuk mengoptimalkan hasil perawatan. Jadi pakai night creamnya, terus pagi-paginya juga harus dibarengin sama skincare. Jadi ada juga tuh yang pernah konsultasi gitu ya ke aku, ternyata kok jadi merah, kok jadi ini ya, karena eksfoliasi dong yang dia pakai, tapi nggak pakai skincare lainnya gitu, nggak pakai Novage gitu loh. Untuk sehari-harinya tuh nggak pakai skincare gitu ya. Ya of course gitu, jadinya kulitnya dieksfoliasi doang, tapi nggak dikasih nutrisi gitu loh. Jadi antara eksfoliasi sama hidrasi atau kelembapan itu harus seimbang ya teman-teman ya. Oke, itu aja topik kita hari ini. Terima kasih banyak ya teman-teman yang udah stay tune. Kita sekarang Q&A ya. Kita sharing bareng ya untuk sesi sekarang, boleh tanya terkait topik ini pastinya ya. Wah, asik. Udah banyak yang ini ya. Ada yang mau nanya, Kak? Boleh langsung di chat atau boleh langsung nyalain mic-nya. Boleh tanya langsung. Oke, Kak Tina. Kak Detya, AHA boleh dipakai buat usia berapa? Nah, AHA itu bisa dipakai dari usia dewasa. Jadi kira-kira 18 tahun ke atas itu boleh pakai. Kalau misalnya
masih remaja, takutnya kulitnya masih apa namanya, boleh sebetulnya ya, remaja juga boleh gitu ya, 10 tahun ke atas tuh boleh, tapi sebaiknya alami dulu aja gitu loh. Jadi bantu sama yang apa, lebih ringan-ringan aja karena regenerasinya masih bagus gitu. Belum perlu dibantu-bantu banget gitu ya. Tapi kalau udah dewasa mungkin udah boleh pakai, tapi frekuensinya jangan terlalu sering aja. Gitu karena masih bagus regenerasinya. Nah, ada lagi Kak Santi, Kak, kalau habis pakai day cream terus kena air wajahnya terus di tap lagi, di apa, top up, di tap lagi nggak day cream? Oh, di tap lagi nggak day creamnya? Oh, kalau habis pakai day cream kena air ya memang ada beberapa yang apa ke hapus ya, karena kan formulanya tidak water resistant ya, nggak kayak sunscreen. Boleh nggak dipakai lagi day creamnya? Kalau memang kita apa namanya, basah banget gitu ya, kayak wudhu gitu ya, basah banget dan kita belum pakai makeup gitu ya, itu boleh ditambahin lagi gitu, sesuai kebutuhannya itu boleh ditambahin lagi. Tapi kalau misalnya kita udah pakai makeup ya nggak perlu gitu, karena kan harus dicuci lagi, harus diulang lagi tahapannya Kak, sebaiknya gitu ya. Karika, untuk e-collagen ini bisa juga nggak ya dipakai untuk sekalian menyamarkan flek hitam? E-collagen tidak fokus terhadap flek hitam. Kayak tadi kita lihat bahan-bahannya fokus sekali terhadap tanda penuaan kan, kerutan gitu kan, pada pemicuan produksi kolagen, skin barrier. Jadi tidak untuk flek hitam gitu. Jadi kalau misalnya kita bandingkan sama Brilliance yang khusus di flek hitam, itu kan kelihatan banget. Jadi ada skin tone regulator ya kan, di mana itu bisa mengatur supaya produksi melaninnya tidak berlebihan gitu kan, dan juga dia benar-benar fokus terhadap flek hitamnya. Nah, e-collagen tidak fokus terhadap itu, makanya rangkaian Novage itu sudah formulanya benar-benar udah dibentuk sesuai skin concern gitu. Jadi sebaiknya kalau memang skin concern utamanya adalah flek hitam, pakai Brilliance dulu ya Kak, fokus terhadap Brilliance-nya. Materi tadi nanti boleh aku share ya, nanti aku akan share ya Kak. Makasih banyak, jadi tambah paham, mantap. Skincare aku pakai skincare Optimus tapi pakai AHA Novage nggak apa-apa Kak, boleh. Kulit ada beruntusan kayak jerawat-jerawat kecil yang keras bentuknya, bisa dihilangkan dengan apa treatmentnya? Oke. Jerawat-jerawat kecil yang beruntusan itu seperti apa? Misalnya apakah dia di sekitar mata di sini? Biasanya itu namanya milia. Milia itu tuh gabungan dari lipid, dari sumbatan sisa skincare, minyak, kulit mati dan lain-lain gitu ya. Nah, itu memang terbantu dengan eksfoliasi, dengan kayak pakai AHA gitu ya, dengan tidak menggunakan krim-krim yang bukan untuk area mata, di sekitar mata. Itu penting ya. Ini teman-teman. Jadi eye cream itu kenapa ada mata tuh ada produk sendiri sih? Karena area mata tuh area yang sangat sensitif gitu karena kulitnya tipis. Oke? Jadi ketika kita pakai krim yang teksturnya itu tebal ya, yang untuk di area wajah, face cream gitu ya, dia tidak diuji untuk area mata, itu bisa berpotensi menimbulkan milia gitu karena teksturnya terlalu tebal untuk area mata gitu. Makanya ada eye cream karena formulanya sudah selembut mungkin disesuaikan untuk area sensitif mata gitu. Nah, kalau udah milia itu tidak ada yang bisa jamin seberapa lama dia bisa hilang gitu karena lumayan prosesnya lama. Kalau mau cepat bisa dibantu koter ya dengan tindakan estetika oleh dokter. Nanti selanjutnya bisa untuk bekas-bekas lukanya bisa ditreat pakai Brilliance gitu kan supaya tidak terjadi flek-flek, dan juga untuk sekitar mata ingat jangan pakai yang bukan eye cream gitu. Jadi untuk kayak serum, moisturizer itu pakai di area wajah aja. Setiap pakai Optimus even out tapi kok masih muncul flek hitam ya. Apakah flek hitam itu bisa dihilangkan? Oke. Jadi flek hitam itu ada banyak
jenisnya ya Kak. Jadi ada yang lentigo, namanya lentigo tuh lebih karena efek dari sinar matahari gitu. Kalau efek dari sinar matahari yang kecil-kecil gitu, dia tuh lebih mudah dihilangkan gitu. Jadi bisa rajin pakai even out atau brilliance dan harus pakai sunscreen, harus ya. Kalau enggak itu percuma gitu ya. Jadi harus rajin pakai sunscreen juga. Nah, tapi ada juga flek hitam yang sangat membandel. Ini pun waktu kita IG live pernah mungkin ada ikutan ngomongin flek hitam bersama dokter spesialis kulit kelamin. Flek hitam yang diakibatkan karena masa kehamilan atau melahirkan ya kan, atau pakai KB hormonal seperti itu namanya pregnancy mask, jenis fleknya, dan itu flek yang paling sulit dihilangkan. Jadi yang paling bisa dilakukan tetap ikhtiar usaha, yaitu dengan tetap pakai brilliance atau even out supaya dia tidak tambah banyak, karena sekali kita flek itu bisa tambah banyak, bisa semakin luas areanya. Jadi at least meskipun yang itu tidak hilang gitu ya, tapi tidak tambah banyak dan tidak terlalu kelihatan, karena ketika kelembapan kulit kita baik, dia akan tersamar dan warnanya akan lebih memudar ya. Jadi tetap terus pakai sunscreen dan tetap ikhtiar menggunakan even out ataupun brilliance. Kak Dewi ada mau tanya langsung Kak? Dewi Kusuma Widyasari, boleh Kak kalau mau tanya langsung? Soalnya tunjuk tangan. Belum? Mau tanya Kak? Oke. Kita ini kalau gitu ya, kita ke pertanyaan selanjutnya. Digunakan setelah pakai face wash atau toner Kak. Digunakan setelah setelah cuci muka ya. Jadi kalau memang kita mau pakai toner dulu ya pakai toner dulu gitu. Tapi kalau kita nggak mau pakai toner ya bisa langsung pakai AHA-nya. Oke. Tapi ada manfaat kan Kak Optimas dan Novage atau sia-sia? Pasti ada manfaatnya karena kan ada formula-formula yang dikhususkan untuk itu gitu. Tentu ada manfaatnya, tapi kalau misalnya kita nggak pakai sunscreen, si efek matahari itu muncul lagi. Jadi kita kayak ngebenerin, tapi kita rusak-rusak terus gitu ya, karena nggak ada tindakan preventif atau pencegahan dari kita untuk mencegah itu timbul lebih banyak lagi gitu loh. Jadi tetap harus pakai sunscreen ya. Dikasih jeda nggak Kak setelah bersihin wajah AHA serum? Dan of course ya, jadi kalau misalnya kita mau layer skincare itu memang harus ada jedanya, dalam artian sampai dia meresap gitu. Jadi meresapnya itu tentatif ya, tergantung lingkungan sekitar kita, kelembapan udara sekitarnya, kelembapan kulit kita. Jadi rasain aja kalau misalnya dia udah menyerap nih, kayaknya udah cukup menyerap dalam ke kulit kita ya, kita langsung ke step berikutnya. Novage boleh untuk umur 22. Kalau banyak beruntusan kecil-kecil di wajah pakai apa ya? Boleh banget untuk umur 22 tahun ya. Beruntusan bisa jadi itu karena banyaknya pori tersumbat dan tumpukan kulit mati. Jadi eksfoliasi dulu ya. Itu bisa selama kalau lagi benar-benar banyak beruntusan, AHA-nya boleh dipakai mungkin full dalam seminggu ya. 7 hari tuh pakai full dulu AHA sebelum pakai 2 kali seminggu setelahnya, supaya beruntusannya betul-betul bisa cepat bersih ya kan, dan dibarengi dengan Novage Skinergize. Oke. Kak Nia mau tanya, kalau ada customer pakai skincare klinik, nah ini nih yang paling banyaknya, dan sekarang mencoba Novage Ultimate Lift untuk mengenyalkan, sebaiknya proses bertahapnya seperti apa? Ini paling banyak nih teman-teman, yang tadinya pakai skincare klinik atau preskripsi ya, resep. Itu kan resep dibikin dari dokter ataupun klinik kecantikan. Ini yang memang perlu perhatian. Jadi biasanya ya, umumnya itu preskripsi dokter atau kayak dari klinik yang dibuat sendiri itu ada kandungan-kandungan obatnya. Jadi bukan kandungan kosmetik, makanya dia dijual hanya di klinik. Oke? Jadi bukan kandungan kosmetik, tapi karena diracik sendiri dia ada kandungan-kandungan obat. Seperti apa misalnya? Steroid. Ya kan? Ada kandungan steroid atau hidrokinon
dalam persentase yang aman ya. Hidrokinon kan aman kalau dalam persepan. Retinoic acid, misalnya retinol yang resep gitu ya. Jadi ada banyak kandungan-kandungan obat yang terdapat di dalamnya. Nah, jadi ketika kalau bayangin gini deh ya teman-teman ya, kalau kita sakit, kita kan minum obat, oke, resep obat. Tapi kita harus rajin. Pernah nggak dengar kalau misalnya sakit tidak juga membaik dalam 7 hari obatnya ini habis, kita harus konsul lagi gitu kan. Tapi kebanyakan customer tidak konsul lagi misalnya. Dia hanya tetap purchase, beli terus krim-krim itu gitu. Jadi kebanyakan ya pengalamannya di Indonesia nih, karena udah ketergantungan seperti itu, jadi kulitnya sudah terbiasa ya bekerja dengan adanya obat itu, kandungan obat itu. Ngerti nggak maksud aku? Jadi kayak pernah nggak teman-teman ada yang dengar orang kecanduan obat Panadol misalnya, atau kecanduan harus setiap hari harus minum misalnya obat apa gitu ya? Karena memang jadinya kulitnya itu jadi terbiasa dengan harus ada itu kerjanya gitu ya. Nah, jadi itu proses netralinnya itu cukup lama teman-teman. Jadi butuh 2 bulan paling tidak ya, 2 bulan dia tuh kulitnya akan menyesuaikan diri dulu tuh dia tanpa adanya kandungan obat itu gitu ya. Jadi tapi kalau misalnya retinol sih sebetulnya kalau kandungannya retinol aja biasanya nggak apa-apa gitu ya, bisa langsung. Tapi biasanya tuh kalau klinik-klinik tuh nggak retinol tuh, biasanya ada steroid dan lain-lainnya. Nah kalau udah kayak gitu itu tuh prosesnya panjang ya, jadi bisa 2 bulan gitu. 2 bulan dia akan detox dulu, akan mencoba menetralkan kulitnya tuh akan belajar dulu untuk beradaptasi gitu ya dengan sistem barunya gitu ya. Jadi yang aku sarankan jangan dulu dipakein bahan aktif yang advance seperti Novage gitu. Jadi cukup kita suruh pakai apa namanya itu dulu, micellar water, Optimals. Yang kedua bisa pakai creamy cleansernya Optimals, atau pembersih wajahnya Love Nature ya, atau Optimals ya itu, dan juga pelembab biasa. Jadi misalnya yang isinya hanya sedikit saja bahan aktif, jadi seminimal mungkin bahan aktif gitu, seperti misalnya essence, aku tiba-tiba lupa namanya. Jadi yang isinya essence beauty yang isinya niacinamide dan teman-teman ada yang bisa mengingatkan aku? Beauty essential and essence and beauty essential ya, isinya vitamin E dan juga niacinamide. Nanti aku akan ini ya, kalau aku udah ingat tiba-tiba namanya gone gitu di otak aku. Itu bisa pakai itu dulu ya. Jadi bisa pakai krim itu dulu gitu. Pokoknya seminimal mungkin gitu ya, yang seringan mungkin ya, nggak terlalu mengandung banyak bahan aktif. Sampai 2 bulan baru nanti kita arahin ke Novage. Gitu ya Kak, semoga bisa menjawab ya. Netral ini ya tadi 2 bulan ya. 2 bulan sampai dia benar-benar ini baru nanti bisa kita arahin ke Novage. Kak, kalau kita waktunya sedikit lagi ya teman-teman ya. Kalau anak remaja berjerawat karena kesalahan pakai skincare, dikasih apa ya biar jerawatnya hilang? Nah, kalau anak remaja berjerawat itu adalah proses yang normal. Jadi 80% jerawat itu diderita sama remaja, Kak. Ya. Jadi efeknya jerawat tuh bukan karena hanya salah skincare, tapi emang secara hormonnya pun dia lagi aktif banget. Produksi minyaknya lagi sangat banyak gitu. Jadi bikin kulitnya tuh aktif banget, hormonnya ya, dan produksi minyaknya juga aktif banget, makanya jerawat itu umum banget terjadi sama remaja. Oke, jadi masalahnya tuh lebih kompleks. Jadi perawatannya rajin bersihin wajah aja, pakai Pure Skin, bisa pakai Pure Skin, dan pelembabnya pakai Pure Skin. Dan juga bisa kalau ketika ada jerawat yang muncul ke permukaan, jangan lupa dipakein SOS treatmentnya gitu ya, untuk akne totalnya itu ya.
Bisa pakai Novage yang 20 hour blemish atau pakai yang pure skin. Oke? Kak, aku mau tanya beberapa kali, aku ditanya perbedaan antara Optimals Even Out dan Novage Brilliance, serta perbedaan Optimals yang merah itu sama Novage Ultimate atau... Oke, tergantung berat masalah enggak. Oke, ini juga mungkin banyak yang nanya ya. Jadi perbedaan antara Optimals Even Out dan Novage Brilliance ya sudah pasti perbedaan formulanya dan teknologinya gitu. Jadi memang disesuaikan sama ini ya, jadi pasarnya gitu. Jadi kalau misalnya memang Novage Optimals Even Out dengan kebutuhan si customer ini dia itu tidak keperluannya dia tidak bisa yang terlalu mahal gitu misalnya ya. Nah, itu even out bisa menjadi solusi yang baik juga gitu loh ya. Tapi apakah studinya itu teknologinya itu se-advance yang Brilliance, selengkap di Brilliance itu ya memang tidak gitu ya. Tapi apakah bagus ya? Of course bagus. Apakah sudah melewati uji dua-duanya, melewati uji klinis dua-duanya? Tapi perbedaannya kalau Optimals ya, semua Optimals ya itu melalui namanya consumer test. Kalau consumer test tuh gini loh teman-teman ya. Jadi consumer test itu ketika kita membuat produk nih, inovasi produk, kita membuat produk, ada 30 orang misalnya menggunakan produk itu gitu. Jadi nanti diukur tuh, dikasih testimoni. Oke, kira-kira flek kamu berkurang berapa? Apa yang kamu rasakan? Apakah flek kamu berkurang? Apakah kamu setuju kalau flek kamu berkurang gitu? Nah, jadi nanti akan hasilnya 7 dari 10 wanita misalnya kayak gitu ya. Merasa ininya berkurang gitu kan, berapa persen gitu. Nah, jadi diukur berdasarkan consumer test kalau Optimals. Nah, sedangkan kalau Brilliance itu di uji klinisnya di laboratorium dengan dengan mesin atau istilahnya ada in vivo, ada in vitro gitu ya ujinya ya. Jadi memang betul-betul selain tadi teknologinya memang lebih advance ya, lebih advance lah ya bahasanya ya. Dan juga ujinya juga betul-betul ada persentage-nya karena memang diuji di lab gitu, di mesin gitu loh. Jadi itu perbedaannya antara Optimals kira-kira dengan Novage ya, teman-teman. Jadi yang ngasihnya yang mana yang bagus ya, semuanya bagus gitu. Kan bagusnya itu dua-duanya, yang satu sudah teruji oleh consumer yang pakai gitu kan, yang satu diuji lewat mesin gitu kan di laboratorium. Jadi dua-duanya teruji gitu loh. Dan dua-duanya bagus, tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhannya dan juga kemampuannya dalam hal ekonomi gitu kan, dalam hal repurchase gitu. Jadi kalaupun dia pakai even out tapi rajin dan dia sangat cocok gitu ya, kulitnya menerima dengan baik, terusin aja, nggak perlu Brilliance itu artinya lebih baik, nggak juga. Selama kulitnya cocok dan dia jadi rajin makanya karena dia cocok, itu jadi hasilnya pun akan baik gitu. Oke, sorry teman-teman, kita waktunya sudah habis, jadi aku akan jawab pertanyaan terakhir ya dari Pak Tafi. Untuk pembelian sabun pembersih wajah, kandungan apa yang harus diperhatikan? Kalau sabun pembersihan di luar bikin wajah jadi kesat, itu mengandung apa komponen utamanya? Oke. Jadi kalau misalnya pemilihan sabun pembersih wajah, kandungan yang harus diperhatikan adalah apakah dia itu surfaktannya atau kandungan busanya, pembersihnya itu agresif atau enggak. Kalau misalnya pas kita pakai busanya terlalu banyak, terlalu agresif gitu ya, ya itu berpotensi bisa mengangkat lapisan lipid alami kita dan minyak alami kita. Makanya kita rasanya jadi keset ya kan, jadi kaku gitu kan. Karena bayangin, lipid alami kita sama minyak alami kita ikut terangkat. Otomatis kadar air kita bisa cepat menguap, kulit kita gampang dehidrasi. Terus dari luar bisa cepat masuk ke dalam kulit kita, jadi kulit kita gampang beruntusan, gampang merah-merah gitu kan. Jadi hindari bahan pembersih yang terlalu agresif ya. Salah satu ciri-cirinya adalah busa yang terlalu banyak. Yang kedua itu kandungan sabun yang terlalu tinggi ya. Ada kandungan sabunnya, biasanya tuh
ada namanya myristic acid misalnya, itu kan kandungan sabun ya. Jadi kalau kita lihat, oh myristic acidnya tinggi banget misalnya ada di, tahu kan ya teman-teman baca ingredient list Kak. Jadi kalau misalnya kandungan yang paling kita lihat ingredient di packaging, kalau kandungannya itu di nomor 1 atau nomor 2, ya 5 teratas tuh, itu yang dosisnya paling tinggi. Nah, kalau myristic acid soap ya, kandungan sabun bukannya tidak baik ya. Jadi tetap bisa baik kalau dia dilengkapi dengan ingredient-ingredient lainnya yang bisa menetralkan itu gitu. Tapi banyak juga pilihan-pilihan yang sudah soap free gitu. Kayak misalnya Novage tadi Supreme Cleansing Gel kan soap free ya. Jadi tidak mengandung kandungan sabun. Nah, itu lebih baik gitu. pH-nya juga balance karena pH-nya mengikuti pH alami kulit. Itu juga menjadi faktor yang baik untuk memilih pembersih gitu. Oke, itu aja Pak Tafi ciri-cirinya ya yang bisa aku jawab. Semoga bisa memberikan informasi buat teman-teman ya kan dalam memilih pembersih lebih bijaksana. Love Nature itu juga aku rekomendasi banget untuk pembersih yang affordable banget ya sehari-hari tapi tetap gentle. Oke, teman-teman sorry banget waktu kita habis nih pertanyaannya luar biasa. Glow Essential ya tadi. Makasih banyak Glow Essential. Aku bisa lupa ya namanya ya. Glow Essentials tadi yang untuk klinik ya bisa membantu karena bahan aktifnya hanya niacinamide ya. Jadi vitamin E dan niacinamide. Jadi itu sangat ringan untuk sehari-hari bagi yang mau detox. Oke. Terima kasih banyak teman-teman. Kalau misalnya masih ada pertanyaan bisa nanya di DM aku ya di Tia Orindo, bisa tanya ke situ. Nanti aku akan menjawab ya. Meskipun kadang mungkin kalau lagi heboh sering keluar kota agak-agak slow respon, tapi nanti pasti akan aku jawab ya ketika aku ada waktu. Oke, makasih banyak teman-teman. Sampai jumpa lagi di bulan depan sesi kita berikutnya. Nanti kita akan bahas soal ultimate lift dan kita bisa sharing kayak gini lagi ya sepuasnya. Oke, makasih banyak teman-teman. Have a good day. Bye-bye.